Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Dan untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, kita segera bergabung dengan Brigadir Satria, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Uki Cawang, Jakarta Timur. Brigadir Satria, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih, selamat sore pemirsa. Pada kesempatan hari ini saya berada di kawasan Simpang Cawang Uki, Jakarta Timur, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran lalu lintas secara umum di kawasan ini masih mengalami peningkatan menuju ke arah Keramat Jati maupun yang akan berbelok menuju ke arah Pancoran dalam keadaan cukup ramai. Namun memang masih terbilang lancar dengan kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya mengingat cukup banyak bis antar kota yang berlalu lalang di kawasan ini. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Kramat Jati atau Cililitan yang akan menuju ke arah Halim maupun yang akan menuju ke arah Pancoran terdapat hambatan namun hanya terjadi menjelang traffic light dengan antrian kendaraan berkisar 4. Tetap kami himbau agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara berbeda halnya untuk Pancoran yang akan menuju ke arah Rawamangun maupun yang menuju ke arah Halim dalam keadaan relatif lancar. Begitu juga untuk kendaraan dari arah Halim yang akan menuju ke arah Kramat Jati juga dalam keadaan cukup normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore ini. Selain itu kami melintasi kawasan ini hanya sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan untuk informasi lengkapnya 15669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Terima kasih Brigadir Satria untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dalam Global Refugee Forum Geneva, Swiss, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak komunitas internasional untuk memberi perhatian khusus dalam pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Gaza akibat perang Israel dan Hamas pecah sejak 7 Oktober lalu. Rekan-rekan, UNRWA baru saja mengeluarkan laporan pada tanggal 12 Desember. Di mana semua data menunjukkan situasi kemanusiaan yang sangat buruk. 1,9 juta orang atau 85%, saya ulangi, 85%, lebih dari penduduk di Gaza displaced. Beberapa di antaranya mengalami displacement lebih dari 1 kali. Keluarga harus terus bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari selamat. Antara 7 Oktober sampai 11 Desember, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, 18.205 orang Palestina terbunuh di Gaza. 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Dan lebih dari 49.645 mengalami luka-luka. Sementara di tepi barat atau West Bank, menurut OCHA, 265 orang Palestina telah terbunuh oleh Israeli Security Forces. Saya ulangi, telah dibunuh oleh Israeli Security Forces atau ISF. 69 diantaranya adalah anak-anak. Sampai 11 Desember, 134 orang yang bekerja untuk UNRWA, yang berarti bekerja untuk kemanusiaan, telah terbunuh.
UNRWA mengharapkan Indonesia untuk menggunakan pengaruhnya agar dukungan terhadap UNRWA terus dapat diperoleh dari negara lain. Saya menyampaikan, sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap UNRWA, maka Indonesia telah memutuskan untuk meningkatkan kontribusi sukarela sebesar 3 kali lipat kepada UNRWA. Bahwa pada 12 Desember, Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi Majelis Umum PBB mengenai perlindungan warga sipil dan penegakan kewajiban hukum dan kemanusiaan, atau Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations. 153 negara telah mendukung resolusi tersebut. 10 negara menolak, termasuk Amerika Serikat dan Israel, dan 23 negara abstain, termasuk Inggris. Resolusi tersebut diajukan dengan co-sponsorship 104 negara, termasuk Indonesia, dan juga seluruh negara anggota ASEAN dan observer. Banyaknya jumlah negara yang menjadi co-sponsor menunjukkan semakin tingginya tekanan politis dari negara dunia untuk dilakukannya gencatan senjata. Secara khusus Indonesia selama pengajuan draft resolusi telah aktif melakukan penggalangan ke negara-negara Asia Tenggara, Karibia, dan juga Amerika Latin. Inti dari resolusi adalah meminta gencatan senjata, pentingnya melindungi warga sipil, melepas seluruh sandera dan memastikan pemenuhan kewajiban hukum humaniter internasional. Bersama dengan sejumlah negara OKI antara lain Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Qatar, dan Nigeria, Indonesia terus berada di garis depan untuk melakukan penggalangan dukungan bagi pengakhiran perang di Gaza. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.